Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aidil Kurniawan, kelas SI 6 SP, Program Studi Sistem Informasi. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan tentang balance scorecard. Yang pertama, memaksimalkan keuntungan. Memaksimalkan keuntungan berarti semua tindakan dan keputusan finansial yang diambil akan meningkatkan pendapat keuntungan, juga membantu meminimalisir pengeluaran yang tidak perlu dan tidak diinginkan. Dalam pengeluaran dalam sebuah perusahaan, peran ini dipegang dan menjadi tugas utama dari manajer keuangan dan pengawas keuangan. Meskipun mengejar keuntungan dianggap sebagai kriteria dasar semua pengambilan keputusan keuangan, tujuan ini telah dikritik dan oleh publik dikarenakan oleh beberapa hal sebagai berikut. 2. Memaksimalkan shareholder. Tujuan yang satu ini dianggap lebih superior dibandingkan hanya memaksimalkan keuntungan perusahaan saja. Memaksimalkan nilai shareholder sama dengan meningkatkan nilai-nilai perusahaan. Sama seperti tujuan pertama, hal ini juga menjadi tugas dari manajer keuangan dan pengawas keuangan. Nilai perusahaan sendiri sama dengan total nilai pasar ekuitas dan nilai pasar utang perusahaan. Yang ketiga, purna jual. Layanan purna jual merupakan layanan yang diberikan oleh perusahaan atau bisnis kepada konsumen sebagai jaminan mutu produk yang telah dibeli oleh konsumen. Banyak bentuk layanan purna jual, misalnya layanan konsultasi, perbaikan, perawatan, hingga garansi. Pengukuran kinerja. 1. Keuangan. Dalam balance scorecard, perspektif keuangan merupakan perspektif yang tidak bisa diabaikan. Pengukuran kinerja keuangan menunjukkan apakah perencanaan, implementasi, dan pelaksanaan serta strategi memberikan perbaikan mendasar. 2. Dalam pelanggan. Dalam perspektif pelanggan, perusahaan perlu terlebih dahulu menentukan segmen pasar dan pelanggan yang menjadi target. Selanjutnya, manajer harus menentukan alat ukur yang lebih baik untuk mengukur kinerja dari tiap unit operasi dalam upaya mencapai target finansial. Apabila suatu unit bisnis ingin mencapai kinerja keuangan yang besar dalam jangka panjang, mereka harus menciptakan dan menyajikan suatu produk baru atau jasa yang bernilai lebih baik kepada pelanggan. 3. Proses bisnis internal. Perspektif proses bisnis internal menampilkan proses kritis yang memungkinkan unit bisnis untuk memberikan yang mampu menarik dan mempertahankan pelanggannya di segmen pasar yang diinginkan dan memuaskan para pemegang saham. 4. Pembelajaran dan pertumbuhan. Perspektif ini menyediakan infrastruktur bagi tercapainya ketiga perspektif sebelumnya, serta untuk menghasilkan pertumbuhan dan perbaikan jangka panjang. Penting bagi suatu badan usaha saat melakukan implementasi tidak hanya pada peralatan untuk menghasilkan produk atau jasa, tetapi juga melakukan implementasi pada infrastruktur, yaitu sumber daya manusia, sistem, dan prosedur. Sekian dari presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.